Halo guys, welcome back to our channel Infomotif. Baik lagi sama gue Mahtum, dan kali ini gue mau nge-review saudara adeknya kali, karena harganya lebih murah dibandingin Veloz yang kemarin, yaitu Avanza G CVT 1,5 TSS. Nah, sebelum gue nge-review, banyak tuh yang komentar, banyak yang nge-DM gue juga bahwa gue harus lebih serius. Nah, sekarang nih gue mau ngonsepin reviewnya lebih serius deh. Oke ya, serius ya, siap. Penonton, ada yang nonton. Gue punya penonton bayaran loh, gitu. Ya, sebelum gue ngejelasin ini bukan sembarang tipe G nih. Makan pecel dicampur toge, minumnya dicampur es. Ini tipe G bukan sembarang tipe G. Ini tipe G yang pakai TSS. Berhasil tuh kan, serius kan? Udah langsung aja. Pokoknya pantengin terus, stay tune. Oke, tadi gue udah buka pakai pantun, sekarang gue nggak pakai pantun lagi. Dari atas sampai ke sini nih, sebenarnya sama yang tipe Veloz itu masih agak mirip-mirip. Perbedaannya yang paling kelihatan tuh pasti di bagian grill. Pasti itulah, soalnya nanti fitur lah ya. Nah, untuk warnanya, ini kan warnanya silver nih, tapi silvernya bukan sembarang silver. Ini silver bukan nggak usah. Silvernya nih harga premium. Kenapa? Karena dia namanya bukan silver doang. Maksudnya bukan silver gitu, nggak pakai doang juga. Namanya purplish silver. Ini diklaim harganya lebih mahal 1,5 juta. Tapi memang benar, di price list juga begitu. Selain ini ada juga warna lain, yaitu putih. Warna putihnya itu platinum white pearl. Nah, dua warna itu untuk tipe Avanza dia masuknya ke premium color. Nih, di sininya masih ada muscular nih. Muscular itu maksudnya dia berotot-berotot gitu ya, kelihatan. Jadi lebih berkarakter, dan sekarang konsepnya lebih ngotak-ngotak gitu. Kalau Avanza yang lama kan dia ngebulet gitu ya. Unyu-unyu. Lucu, cute. Kalau ini kayak tegas. Jadi kalau yang dulu bilangnya Avanza, kalau ini Avanza. Nah, dari lampunya, headlampnya tetap nih, housing di dalamnya dia warnanya dikasih krum-kruman gitu, walaupun nggak dikasih detailing tulisan Avanza. Beda sama Veloz. Kalau Veloz kan ada tuh tulisannya Veloz, kalau ini nggak ada. Untuk lampunya total semuanya udah pakai lampu yang LED, udah nggak pakai bohlam. Dia juga lampunya udah warna yang keputih-putihan gitu ya. Walaupun keputihan di tempat yang lain dianggap tidak bagus, di sini bagus. Kalau untuk lampu lebih kekinian. Kalau lampu sennya pasti tetap kuning, kalau lampu sennya putih bisa ditilang nanti. Terus ke bagian bawah nih fog lamp. Nah, fog lampnya memang masih pakai bohlam, tapi nggak ada masalah lah ya. Kalau untuk fog lamp justru dengan begitu tuh dia bisa nembus kabut sebenarnya, jadi lebih bagus. Namanya juga fog lamp kan. Nah, housingnya dia nggak pakai aksen-aksen chrome, udah langsung pakai doff aja gitu, hitam doff. Menurut gua nih udah cukup lah, beda pasti kalau sama yang Veloz. Nah, terus ke bagian sini nih, ini tuh konsepnya disebutnya, desainnya namanya Kin Look, dengan logo Toyota besar di tengah. Di sini nih grillnya dia warnanya black doff gitu ya. Tapi dengan bentuknya yang seperti ini, Kin Look ini menurut gue jadi tambah lebih sangar. Bawahnya nggak ada tambahan apa-apa lagi. Sekarang kita lihat di bagian mesinnya. Nah, untuk engine-nya ya standar sih ya, rapi. Ini 1500 cc dual VVT-i. Kalau untuk output mesinnya dan lain-lain detailnya nanti ada di sini. Nah, untuk bagian dalamnya sini memang dia belum dicat ya. Ini masih pakai cat dasar aja. Tapi memang bagusnya nih warna mobilnya, si purplish silver ini sama nih sama cat dasar. Bedanya kan dia ngedoff ya. Jadi kayak dicat ke dalam-dalam gitu. Nah, ininya ada peredam. Nah, peredamnya memang tidak setebal punya Veloz. Yang Veloz kemarin tuh dia kayak ada punya dua lapis gitu. Tapi ini juga udah cukup sih, lumayan. Sekarang kita ke bagian samping. Nah, sekarang gue ada di bagian samping nih guys. Ini gue lagi nge-review di Astrid Toyota Karawaci, di samping Hotel Olive. Ini nih dia tempatnya nih, set untuk penempatan mobilnya tuh di sekelilingnya. Dijelasin fitur-fiturnya. Jadi kalau lo mau lihat langsung sini juga boleh. Udah ada fitur-fiturnya, jadi lo nggak perlu banyak nanya-nanya sales, tinggal baca tuh. Oh, ini fiturnya gitu. Bagus, ini informatif nih. Konsepnya keren. Gue juga tadi sambil baca nih, ngejelasin baca gitu. Karena gue juga nggak tahu. Nah, untuk kaki-kakinya ini berbeda nih sama yang Veloz. Kalau ini dia ringnya pakai yang ring 16. Ukuran bannya itu dia 195/60. Ringnya 16 dengan two tone polish. Dia ada silvernya gitu. Bagus sih modelnya. Memang nggak sebesar punya Veloz, tapi ya ini udah cukup keren. Bagian depan dia sudah cakram pastinya.
Nah, untuk keselamatannya juga dia udah bagus ya. Jadi cuman bukan ABS, ABD, BA itu kan dianggap kita sudah standar ya. Untuk mobil-mobil sekarang termasuk si Avanza ini, dia udah punya Hill Start Assist. Tuh sampai salah gua ngomong Hill Start Assist. Woi, ngomong gua udah kayak anak selatan gak sih? Literally, which is nabati. Nah, dia tuh untuk depannya udah cakram, tapi nanti di bagian belakang memang beda sama Veloz. Kalau Veloz nanti di bagian belakangnya kan dia sudah cakram juga, tapi kalau yang ini belakangnya masih tromol, tapi nggak ada masalah lah. Di bagian atasnya nggak ada aksen apa-apa, cuman lekukan-lekukannya itu berasa sampai ke dalam hati. Wah, lo lihat garangnya itu karakternya berasa. Di sini logo Dual VVTi karena dia pakai bensin bukan diesel. Nah, untuk kaca spionnya, karena ini sudah TSS, maka dia ada blind spot monitor. Di sini nih, nanti kalau ada objek dari dari bagian samping kiri dan kanan di bagian blind spot dia akan menyala nih. Nah, nanti nyala juga redupnya itu dia udah bisa diatur tuh nanti dari MID. Untuk pelipatannya dia pastinya sudah otomatis, bukan otomatis. Oh, otomatis ya betul. Jadi kalau di lock dia ngunci, iya di lock dia ngunci. Kalau di lock dia ngelipat, kalau di unlock dia ngebuka. Sama kayak di Veloz. Di bagian atasnya sudah dipasangin talang air, cuman di bagian atasnya sini dia nggak ada roof rail. Kalau yang di Veloz ada ya, ini nggak ada. Lalu di sininya untuk handle pintunya dia sudah sewarna body dengan smart key dan smart entry, dia model sentuh gini ya. Lekukannya terus sampai ke belakang, cuman memang di sini garis chrome yang dari lampu memang nggak ada nih. Dia hitam aja. Nah di sininya sampai ke belakang dia kayak semi floating roof gitu ya, karena kerasa nggak nyambung gitu karena ada pemisah list hitam nih di sini. Di bagian belakang tadi udah gua jelasin dia nggak ada rem cakram, cuman pakai tromol. Oke, segitu aja karena emang nggak ada penambahan apa-apa. Kita ke belakang. Nah sekarang kita ada di bagian belakang dari Avanza 15G TSS CVT, karena ini Matic. Kalau TSS itu pasti CVT dia. Kalau yang manual itu dia nggak ada TSS ya. Nah untuk di bagian atas tuh dia udah pakai shark fin. Terus di sini ada body lebih karena memang bukan spoiler ya. Lalu di bagian kacanya dia nggak ada rear defogger. Terus ini ada wiper. Lalu ke bagian sininya nih samping-samping ada ini nih tambahan. Gue masih belum tahu nih namanya apa. Nah untuk rear lampnya dia sudah LED bar gitu ya pastinya. Cuma memang dia nggak ada nyambung full gitu ya. Cuman sampai ke sini aja. Terus lampu mundur, lampu sen juga di sini jadi satu. Lalu ke bagian sininya ada logo Toyota, ke bagian bawahnya dia sayangnya nggak ada kamera parkir. Nah di sini logo Avanza, ada logo 50 tahun, di situ 15G. Di sini ada parking sensor 2 titik, dia nggak rata body ya. Tapi nggak ada masalah karena dia sewarna bodinya, kan bukan yang hitam terus nonjol gitu, ganggu banget kayak itu. Aduh kalau disebutin ntar ke sensor, janganlah. Nah ini ada mata kucing kiri dan kanan, sama ada housingnya ditambah. Biasanya mata kucing nggak pakai housing, ini ditambah tuh. Menurut gua rapi sih. Sekarang kita lihat dalamnya. Nah untuk bagian dalamnya secara dimensi sama sebenarnya sama yang Veloz, karena memang pasti sama ya dimensi detailnya. Untuk pelipatannya juga di belakang dia 50-50 tuh. Dan rata lantai ini karena bangku depannya tadi bangku tengahnya terlalu ke belakang, tapi dia bisa rata lantai full. Dan dia juga sama pakai konsep sofa. Jadi kalau lu semua adalah keluarga yang sering bepergian sama keluarga dan membutuhkan mobil yang bisa tidur di dalam karena nyewa hotel dianggap terlalu mahal, ini solusi nih. Lalu toolkit di bawah sini ya tetap nih rapi. Ini harusnya dari dulu kayak gini nih, jadi naruh apa-apa enak gitu, gampang. Karena kalau ditaruh di kolong atau di kolong bangku kan kayaknya kurang elegan aja ya. Ini udah cakep nih, jadi bisa rata full. Di sini ada lampu, di bagian atasnya udah nggak ada apa-apa lagi. Sekarang kita ke bagian interior. Nah guys, sekarang gua ada di bagian interior dari Avanza 15G CVT TSS. Di dalam kabinnya sih sebenarnya nuansanya karena dimensi tidak terlalu berbeda dengan Veloz, masih agak mirip-mirip. Bedanya mungkin fitur dan kayak sentuhan-sentuhannya gitu, karena pasti beda lah, ada aksen kulit dan lain-lain. Kalau Veloz di sini nggak ada. Nah sekarang dari tempat duduknya dulu, wah. Tapi emang kalau duduk di sini dengan konsep desain yang seperti ini tuh berasa kita tuh kayak keren gitu. Udah ada tampilan depannya ganteng, belakangnya juga ganteng, kita juga akhirnya ke bawah ganteng. Tapi kalau lu masih belum kerasa ganteng juga, gua ada tips nih kalau yang merasa dirinya kurang ganteng. Mau tau nggak? Caranya adalah lu jalan-jalan aja ke pasar Minggu.
Tuh kan. Jangan-jangan ke pasar Minggu, cakep. Nah, sekarang gue mulai dari mana ya? Gue banyak bercanda nih. Joknya garing ya. Joknya garing. Nah, maksudnya ini tempat duduknya dia udah semi bucket, terus warnanya coklat bagian tengah dengan garis-garis gitu ya motifnya, terus bagian kiri kanannya sama headrest dia hitam, jadi kombinasi gitu ya. Jahitan-jahitannya juga warna krem gitulah. Enak nih, empuk gitu, berasa besar. Rasanya tuh nyaman jadi kitanya. Nah, untuk ininya sliding manual, reclining juga manual, sama ada high adjuster. Nah, ini wajib banget nih. Karena ini Avanza memang secara dimensi jadi sedikit lebih besar. Otomatis kita sebagai driver ya terutama untuk ngelihat tuh pasti, karena ini bisa rendah banget loh. Jadi kayak mobil-mobil apa ya, hatchback gitu atau sedan tuh. Ini masih jauh. Loh. Ah, udah habis. Anjay. Ini kalau gue dengan posisi duduk kayak begini disangka ini mobil jalan sendiri apa nggak ada supirnya. Aduh, apa sih ini? A few moments later. Dah. Nah, joknya tadi udah dijelasin. Jadi semuanya masih manual. Di sebelah sini ada seat belt, dia fix gitu modelnya. Lalu di bagian pintunya dia plastik semua, walaupun beda aksen nih. Di sini handle pintunya chrome. Terus ke bagian sini nih semuanya, nggak, ini lucu nih. Semuanya plastik tapi aksennya beda-beda modelnya tuh. Tapi semuanya plastik loh. Sampai ke bagian armrestnya juga dia plastik, tapi model plastiknya tuh berbeda-beda. Ini keren sih menurut gua. Gak apa-apa plastik tapi beda-beda gitu, setidaknya ada usaha. Ini bagus. Lalu di bagian sininya untuk electric mirrornya yang auto hanya di bagian driver, di bagian lainnya belum. Di sini ada untuk pelipatan kaca spion, dia sudah auto juga. Lalu di bawah sini ada cup holder, atau lebih tepatnya bottle holder gitu. Karena kalau cup holder dia adanya di sini dekat AC biar dingin. Di sini ada untuk mematikan vehicle stability control dan fitur TSS ya. Nah, di situ ada Twitter kiri dan kanan. Twitter. Wah. Nah, untuk setirnya modelnya sama. Modelnya sama kayak yang punya Veloz yang di atasnya, cuman memang dia nggak ada ininya nih, nggak ada kulit-kulitan nih. Dia cuman bahan-bahan kayak karet gitu ya, soft touch. Bagian kanan untuk mengatur trip, di sebelah kiri adalah untuk mengatur audio. Pengaturan setirnya dia sudah tilt. Teleskopik juga. Wah. Ini keren. Gue pikir yang begini hanya di Veloz, ternyata di Avanza juga sama. Duh, kuncinya jatuh ke tempat yang tidak terduga, tadi kaget gua. Di sini lampunya, pengaturan lampunya dia belum auto. Di sini ada tuas untuk wiper, dia sudah intermittent ya. Untuk speedometernya dia udah Optitron, ada MID di bagian tengah gitu. Terus ada logo welcome-nya gitu ketika kita nanti start up ya. Bagus sih dia, terus dia muter gitu ya pas startnya. Bagus. Jadi kayak yang selamat datang gitu. Jadi kayak disambut gitu begitu lo ngidupin mobil. Itu bagus. Lalu ke bagian mana lagi nih gua? Oh, sini nih, tengah. Di sini ada audio, ukurannya sama 9 in. Ya. Kenapa gua nggak yakin kalau ini 9 in ya? Memang ini 9 in, guys. Cuman memang fitur konektivitasnya tidak sama dengan yang di atasnya. Dia belum ada kayak Miracast dan lain-lain gitu. Tapi dia sudah ada fitur Toyota Link-nya, jadi masih bisa disambungin lah ya. Lalu ke bagian bawah sini ada kisi-kisi AC. Lalu di sini ada list chrome, ada hazard. Di bagian bawah di sini ada AC. AC-nya sudah digital, tapi memang dia belum auto climate. Jadi, tapi ada fitur max cool nih, yang dimana kita sekali pencet bisa langsung dengan suhu terendah dan fan tertinggi, jadi gampang cepat ngedinginin. Lalu ke bagian bawah di sini ada smart stop button. Lalu di sini ada passenger seat belt gitu ya, reminder. Lalu ke bagian bawah ada laci penyimpanan terbuka, lumayan dalam nih, dalam banget, walaupun tidak sedalam hatiku. Wah, apa sih? Nah, di sini ada ini nih fast charging nih, 2,1 ampere, tinggal colok tanpa perlu adapter. Good. Lalu di sini, ini model penempatan dia nih sama housingnya gitu pakai silver, dia modelnya dibikin floating gitu ya. Transmisi CVT-nya di kayak punya Race. Terus di sininya juga ada apa nih? Oh, di sini. Oh, ini untuk pengaturan ininya ya, triptoniknya, jadi dia bisa dimodein manual. Nice. Wede, nice. Lalu ke bagian sininya nih dia ada untuk naro. Gue bingung ini buat naro apa ya? Buat taruh handphone dia nggak bisa, buat cup holder nggak bisa. Mungkin receh bisa ditaruh di sini. Dipisahin, yang ini gopean, ini 1000-an.
Udah. Nah, di sini ada power outlet. Nah, ini kudu pakai adapter nih. Biasanya ini dipakai buat kayak vakum gitu ya. Di sini ada tuas handbrake. Handbrake-nya memang dia masih yang mechanical begini. Di sini ada glove box yang lumayan gede. Kalau buat naruh tangan ini udah cukup. Ini bisa kepake maksudnya. Kadang-kadang ada glove box sama armrest yang cuman buat formalitas. Dia ada tapi kayaknya nggak kepake banget gitu. Kalau ini nggak, ini kepake nih. Pas gue buka, walaupun dalamnya nggak terlalu besar, tapi ya cukup lah. Emang mau naruh apa? Nah guys, untuk keselamatannya juga dia udah lengkap ya. Karena memang ada airbag. Airbagnya nggak cuma 2, tapi ada 6 gitu. Sampai ke side airbag ada tuh di pilar A, ada tulisannya airbag. Di joknya juga ada. Jadi menurut gue udah lengkap banget nih. Di bagian sininya ada kisi-kisi AC sama dengan ada housing list chrome gitu ya. Bukan chrome ya, silver maksudnya. Nah, di sininya ada cup holder. Nah, cup holder yang ini bisa ditutup nih, mungkin kalau nggak dipakai gitu ya. Terus, nah ini apa nih? Di Veloz gue nggak nemuin ini nih, perbedaan nih. Kalau di sini dia bisa buat naruh sesuatu, sesuatu apa ya? Tapi ada cekungan, cekungan, ada galian, Jadi nggak rata, nih bisa buat naruh nih. Di sini ada laci penyimpanan tertutup yang masih ngagetin. Wah. Oke, lalu ke bagian bawah. Bagian bawah nggak ada apa-apa. Di sini ada mini upper dan di bagian sampingnya dia nggak ada tempat penyimpanan seperti yang di Veloz ya, nggak ada. Oke, bagian atas di sini, wah di sini nggak ada hand grip. Di belah sini aja ada hand grip di model retract. Lalu di sini ada sun visor dengan kaca di sebelah kiri. Di bagian kanan driver selalu nggak ada kaca. Ini namanya diskriminasi. Kenapa nggak pernah dikasih kaca? Gua sih kalau gua pencipta mobil, gua kasih kaca sampai ke belakang juga. Ide apa sih ini? Nggak penting itu. Di sini ada untuk kaca spion tengah. Kaca spion tengahnya dia udah day night view dan ada indikator TSS nih di sini nih. Ada kamera 2 ke depan. Dia fungsinya buat TSS. Sekali lagi gue ingetin kalau yang TSS itu Toyota Safety Sense. Dia fitur yang untuk keselamatan ya. Jadi selain keselamatan dia pakai airbag, banyak juga fitur-fitur yang lain. Salah satunya adalah kayak model apa namanya? Aduh, krik. Fitur-fiturnya itu dia ada kayak model lane departure alert. Gua nggak usah jelasin bahasa Inggrisnya lah ya. Dia kayak model kalau mobil mencegah mobil untuk keluar jalur, lalu mencegah mobil menabrak karena dia bisa bantu rem juga. Terus ada pengingat, ingat gitu, nggak ada warning ketika ada objek di samping kiri kanan yang tadi gue bilang blind spot monitor. Nanti indikatornya ada di spion. Terus ada juga warning ketika kita ada di lampu merah, mobil di depan kita sudah jalan, kita belum jalan tuh ada. Terus ada juga kayak model kalau kita parkir keluar dari parkiran kan kita nggak bisa ngeliat tuh ada mobil lalu lalang, itu bisa ketahuan juga. Jadi wah gila aman banget. TSS tuh emang walaupun memang harganya jadi sedikit lebih mahal dari yang non TSS, tapi fitur keselamatannya menurut gua cukup worth it. Sekarang kita ke bagian baris kedua. Nah guys, sekarang gue ada di baris kedua dari Avanza G TSS nih. Asik ya, gue kayak nyantai banget kayak pembawa berita. Emang kenapa gue bisa senyaman ini, senyantai ini? Karena emang ini lega banget guys. Di bagian baris keduanya itu dia dibikin gerakan maju mundurnya tuh maksimal. Jadi majunya bisa mentok, mundurnya juga bisa mentok. Kenapa begitu? Karena dia ada konsep sofa yang tadi gue bilang. Kalau mau dikonsepin sofa, itu dia bisa rata tuh sampai ke belakang. Bukan yang ngelipet ke depan ya, tapi ngelipet ke belakang. Jadi lu nggak usah tambah kasur dan lain-lain karena memang sudah empuk. Ini dimajuin mentok, headrestnya dicabut, lalu diratain. Jadi bisa tidur. Kepala keluarga nyupir di depan dengan santai, sementara anak-anak dan istrinya mungkin tidur di belakang. Tuh, gila. Konsep jalan-jalan yang oke. Nah, gue mau jelasin apa ya? Ini slidingnya tuh jauh banget tuh. Tuh ya. Nah, ini mundur mentok. Ini juga bisa jadi bahan musyawarah untuk penumpang baris kedua dan ketiga. Takutnya yang di belakang orangnya tinggi, butuh space, ini bisa dimajuin. Dan untuk pembagiannya dia 40-60. Untuk ininya reclining tuh. Aduh, mana nih? Tuh bisa jauh banget juga ya. Enak. Nah, untuk ngelipatnya juga dia nanti bisa one touch tumble. Oh, dia ada 3 seat belt, 3 point seat belt dengan 3 headrest. Nah, lalu kalau memang di tengahnya cuma 2 orang juga dia bisa dijadiin armrest. Tada, asik nggak tuh? Jadi berasa kayak naik sedan ya. Tuh, sekarang masih ada alasan lo nggak beli Avanza, woi matung fanboy. Nggak gitu juga sih kan, gua emang bener kayak begini nih, maksudnya enak gitu. Di sini ada hand grip kiri dan kanan, dia model retract. Terus bagian depan dia ada
ini nih, jok pocket kiri dan kanan ada, cuman memang di atasnya nggak ada nih. Biasanya buat naruh handphone tuh kalau yang di Veloz ada kecil, ini nggak ada. Bagian sininya nih ada, ini kayaknya bisa buat naruh handphone nih di sini nih. Karena di sini ada chargeran nih 2 biji 2,1 ampere. Jadi nggak usah rebutan ya, santai aja. Di bagian bawah tunnelingnya nggak terlalu besar karena dia penggerak roda depan sekarang. Jadi bukan RWD lagi tapi sudah FWD. Walaupun banyak yang ngebahas itu sih, ada yang kecewa. Ada juga yang menyambut dengan baik, walaupun memang baik RWD ataupun FWD, penggerak belakang ataupun penggerak depan semua ada plus minusnya guys. Jadi ya tidak usah terlalu sedih lah ya. Nah, ke bagian atas di sini ada AC nih. Kisi-kisi AC-nya ada yang bilang milik Calya, memang mirip, tapi bukan. Karena kalau di Calya dia bukan double blower, dia air circulator namanya. Dia cuma mensirkulasi udara AC dari depan ke belakang. Kalau ini enggak, dia udah single karena punya blower sendiri. Makanya disebut double depan belakang ya. Di sini ada puter-puteran. Oh, ini untuk ngatur kiri dan kanan, ini untuk ngatur fan-nya nih. Oke. Terus ini ada lampu kabin. Udah sih, sekarang kita ke bagian belakang yuk, kita cek selega apa. Nah guys, sekarang gue ada di baris ketiga nih dari Avanza ini nih. Ini karena dia mundur banget, makanya kaki gue begini nih dengan tinggi gue yang standar. Tapi gue ini masih bisa gue rebahin sih. Woi. Terus ini headrestnya juga bisa gue naikin full. Sampai ngelebihin kepala gue bahkan. Tuh. Nah, depannya nih tinggal musyawarah. Bang, majuan dikit bang. Abang. Nah, ini abang yang punya nih. Makasih ya bang. Tuh, oh nggak segini juga dong. Ini kalau full atau dibikin standar. Nah, dah segini. Terima kasih Pak. Siap. Ada yang bantuin dari Toyota. Tuh, ini dengan tadi di depan tuh itu masih lumayan lega ya. Gue masih ada celah. Ya walaupun tinggi gue memang cuma 165 ya, nggak tinggi-tinggi banget. Tapi untuk 170 juga kayaknya masih masuk, dan kaki juga masih bisa dimasukin ke kolong nih. Dengan ini masih bisa rebah begini tuh. Walaupun ini nggak bisa dimaju mundurin lagi, tapi menurut gue udah cukup lega. Terus dia juga menurut gue ini bagus nih karena kacanya tuh nggak terlalu kecil nih, segini lumayan gede. Jadi buat orang-orang yang klaustrofobia, yang takut sama keadaan kayak tertutup gitu ini enggak nih di sini. Ini lumayan lebih tenang. Joknya yang belakang itu desain tuh lebih tinggi sedikit daripada jok yang di depannya. Jadi kita duduk di belakang, kita bisa ngelihat ke depan tuh dengan lancar, nggak kehalangan kepalanya dia nih. Jadi kita nggak perlu ribut, minggir pala lu gitu, nggak usah. Jadi kelihatan nih, jadi bikin konsepnya kayak teater gitu ya. Nah di sini ada buat naruh nih, ini bisa buat naruh handphone atau apapun di sini bisa. Di sini ada cup holder, 2 bisa naruh. Nah di sebelah sana dia ada charger. Jadi kalau handphone lu lowbat, kalau lu duduk di sebelah kanan ya, jangan sebelah kiri nggak ada colokan soalnya, adanya di sebelah kanan. Oke, di bagian belakang itu menurut gua ini keren. Sekarang kita keluar lagi yuk. Nah gua udah keluar nih. Keluarnya juga gampang karena dia ruangnya lumayan gede. Jadi gua udah jelasin nih guys semuanya, depan, samping, belakang, dalam semua, bahkan udah gua jelasin fitur-fiturnya apa aja dengan harga segitu 260 jutaan. Menurut gua ini worth it. Dan kalau mau beli, boleh beli. Mau tanya-tanya dulu juga boleh, tanya-tanya aja dulu. Cocok beli nggak cocok ya, nanti kita cari solusi lah. Yang pasti kalau belinya sama Mahtum kepuasan merajalela. Oke guys, jangan lupa juga di like, di share, di subscribe, di komen sebanyak-banyaknya, tekan tombol loncengnya, follow juga akun-akun medsos kita di sini nih. Thank you for watching us. Tetap jaga prokes. See ya.